teman-teman semua. Senang banget sore hari ini aku bisa diberikan kesempatan untuk memandu acara yang sangat useful ini untuk kita semua. Karena kita sekarang sudah bertemu lagi di Smart Radio Virtual Class barengan sama KFC. Kalau misalkan lagi ngabisin waktu sama keluarga sambil makan KFC, abis itu dapetin promo Smart Family Deal dengan harga mulai dari 107 ribuan aja, Kak. Apa aja yang bisa didapetin, Kak? Yang bisa didapetin 4 ayam, 3 nasi, 3 Coca-Cola medium, ada 2 KFC Sundae dan juga free mainan. Promonya berlaku di hari Jumat sampai dengan Minggu di semua store KFC kecuali di KFC Box. Ingat ya, ada syarat dan ketentuan berlaku. Dan info lebih lanjutnya langsung aja follow di sosial medianya KFC atau klik di www.kfcku.com. KFC jagonya ayam. Kurang jago apa nih? Jujur di depan aku ya, Kak, udah ada KFC. Coba deh dilihat, apa nggak lapar? Coba deh. Wangi banget, sumpah. Kenapa jahat banget ya? Tim ya, aku disuruh memandu acara tapi di depannya dipancing pakai ayam KFC loh. Kang Onal, terima kasih banyak buat materinya. Dan sekarang Villa yakin pasti teman-teman peserta virtual class nih sudah pada mau bertanya. Sebetulnya dari tadi tuh selama Kang Onal ngomong itu kolom komen nggak berhenti notifnya Kang Onal. Semua orang banyak banget pertanyaannya. Tapi kita pilih dulu 3 pertanyaan ya. Nah, bagaimana strategi kreatif penyiar radio dalam mengelola sebuah program acara off air? Dan bagaimana strategi program radio dalam mempertahankan eksistensinya? Oke. Saya, Tike, Melisa, dan Zia. Zia adalah produser saya, produser kami. Hari Jumat kami selesai siaran, Jumat malamnya kami meeting. Paling telat Sabtu pagi. Kami meeting. Minggu depan mau ngebahas apa? Kami ada topik mingguan, ada topik harian. Kami sepakat dulu. Topik mingguannya ini, siapa narasumbernya? Angle apa yang mau dicari? Tidak ada hal yang bisa berjalan lancar tanpa persiapan. Siaran hanya ngomong doang, betul. Cobain kayak kita ngomong. Menarik, ada isinya. Belum tentu semua orang bisa. Itulah kenapa persiapannya matang. Dan Zia, produser kami yang sekarang, ketika, kan namanya juga ide liar ya, aku pengen ini, pengen colornya saya mau chef the mission waktu Olimpiade. Chef the mission orang nomor 1 di kontingen Indonesia. Chefnya pengen colornya pengen chef the mission, pengen Eko Yuli karena dia dapat medali, pengen si Cantika karena dia dapat medali, pengen Gracia Poli, pengen ini. Ini namanya juga ide. Dapat semua colornya. Harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Ketika kita sudah kreatif, ingat ada critical thinking. Brainstorm menumbuhkan atau merapihkan creative thinking yang sudah kita keluarkan. Menjadi orang yang kreatif artinya harus menjadi orang yang penuh dengan persiapan, punya kemampuan kreatif, punya kemampuan kritikal. Jika punya tim, bahas dengan tim. Ya, tidak ada show yang bagus tanpa ada persiapan, percayalah. Oke, itu tadi pertanyaan dari Sarah. Kita move on ke pertanyaan selanjutnya ya Kang Onal, karena maaf teman-teman, waktu kita agak terbatas. Jadi ini aku pilih 1 pertanyaan lagi. Nanti mungkin setelah ini Kang Onal kalau ditanya-tanya di DM gimana Kang Onal? Keberatan nggak kira-kira? Silahkan. Aku emang keberatan, harus agak diet sih, ini udah agak... Salah yang berat. Salah beda berat. Oke, ini adalah pertanyaan dari ini aja deh. Ini kan sangat berhubungan nih sama anak-anak zaman sekarang, yaitu insecurity dan anxiety ya. Mungkin Kang Onal bisa memberikan masukan. Ini ada pertanyaan dari Audika Tauhid. Katanya gini, mau tanya, saya orang yang suka takut menyampaikan ide karena merasa idenya nggak bagus atau takut dihujat. Gimana caranya ngadapin rasa minder dalam menyampaikan sebuah ide? Menghindari rasa minder. Ya. Jadilah orang yang percaya diri. Orang yang percaya diri adalah orang yang kenal dengan dirinya. Kembali lagi ke situ. Jawabannya ke situ. Orang yang minder artinya nggak percaya diri. Orang yang percaya diri artinya orang yang kenal dengan dirinya. Betul. Mungkin kamu merasa minder karena kamu akan menjelaskan hal yang kamu nggak kuasai. Jadilah orang yang kenal dengan diri kamu. Disitulah kamu akan mendapatkan kepercayaan diri kamu. Disitulah kamu akan... Nggak ada yang namanya minder. Ketika kemarin saya MC di Istana Negara, orang nanya, kaget, takut nggak MC depan Pak Jokowi? Takut nggak MC di ada pas pampres di kanan? Enggak. Kok gitu? Because I'm the best at it. Karena saya tahu saya jago di sini. Mau di depan saya siapa? Sekjen PBB. Mau di depan saya Joe Biden. MC takut? Enggak.
Kenapa? Karena saya jago di situ. Gitu loh. Ketika saya merasa jago di situ, pede. Tapi ketika saya diminta untuk menjadi sesuatu yang saya nggak pede, mungkin saya minder. Itulah kenapa sekali lagi saya tidak menekuni dunia model. Bukan bidang saya. Saya tidak menekuni dunia saintis. Bukan dunia saya. Tapi ketika berhubungan dengan apa yang saya mampu, saya percaya diri. Nah, tadi buat yang nanya tuh siapa tuh? Kenali diri kamu ya. Kenali diri kamu. Audika, kenali diri kamu. Kelebihan kamu di sana. Ya, shout it out loud. Nih, kemampuan gue. Kenalin diri kamu. Ya, supaya kamu nyaman dengan diri kamu, supaya kamu percaya diri. Di bidang apapun itu, nggak ada yang bisa mengarahkan kecuali kamu sendiri. Setuju. Intinya adalah berarti guys, you don't have to be good in every single thing. Just be good at least one thing that you really like. Sebelum Kang Onalnya pamit, kita foto bareng dulu boleh ya? Keren, luar biasa Kang Onal. Kuncinya adalah confidence dan yakin dan know yourself. Itu adalah root dari creativity menurut versinya Kang Ronald Surapraja. Sekali lagi terima kasih banyak Kang Ronald sudah menyempatkan waktu untuk berbagi ilmu hari ini. Oke, itu dia tadi ilmu dari Kang Ronald yang menurut aku luar biasa mahal. Kalau gitu langsung aja aku mau menyambut pembicara kita di sesi ini. Hai Mang Dit. Luar biasa. Disambut dengan suara ketawanya yang garing ya Mang Dit ya. Garing, iya garingnya original ya. Kalau gitu kita akan bacakan pertanyaan yang pertama, yaitu dari Lintang nih katanya Mang Dit. Oke. Halo Lintang. Ya, Lintang ini mau nanya ke Mang Dit. Mang Dit, gimana sih caranya supaya kita bisa tahu konten apa yang diinginkan dan disukai oleh audiens? Terima kasih. Oke. Nah itu tadi sih yang menurut gue sih yang paling gampang sebenarnya adalah kita harus tahu dulu segmentasinya radionya gitu kan. Atau gini, kalau misalnya lu belum kerja di radio segala macem, lu harus tahu dulu nih konsep lu ini nih mau ditujukan ke siapa gitu. Oke, kalau misalnya justru yang paling gampang itu di radio karena segmentasi itu udah mereka yang mikirin kan, udah mereka yang bentuk dari awal gitu. Jadi oh yang seperti inilah udah pasti gitu kan. Kalau takut kemana-mana ya tanya aja sama orang-orang yang lebih pintar dari lo. Gitu. Kalau gue sih beruntungnya sebenarnya gue kerja di sekeliling orang-orang yang lebih pintar dari gue ya. Jadi gue bisa nanya terus gitu. Saat gue kehabisan ide, tanya aja sama Kemal, sama dia, sama Sinyo misalnya gitu kan. Ada ide nggak guys? Gitu kan. Oh, penyiar kan langsung bacot kan. Wah, idenya banyak, bla bla bla. Ya tinggal catat aja gitu. Siap, makasih. Gitu. Gue belum ada ide soalnya. Bahan bakunya dimasak gitu ya, Mang Dit? Iya, kita aja yang masak gitu. Atau sebenarnya kita yang decide akhirnya. Enggak, kayaknya idenya Sinyo lebih bagus gitu kan. Nah, itu sih sebenarnya. Nah, lebih sulit sebenarnya saat kita itu nggak punya badan organisasi apa-apa gitu. Atau belum punya brand atau brand apa-apa. Itu yang susah sih. Iya. Kalau kita di radio mah udah gampang. Pendengar kita tadi kan 25, 39. Kira-kira itu musiknya apa tuh? Gitu kan? Kira-kira musiknya apa? Yang disukai oleh mereka generasi-generasi itu tahun berapa tuh mereka saat mereka remaja? Oke, terus habis itu BC ya kan? Berarti nggak boleh yang terlalu berat, yang nggak boleh yang terlalu politik, misalnya ngomongin Taliban atau hacker Cina nyerang Israel gitu kan? Kayaknya jangan deh ya kan? Lu bikin konten nih ya kan? Lu tanya sama diri lu sendiri, lucu nggak apa nggak? Kalau sejak dari lu aja nggak lucu, jangan. Berarti menurut gua orang buat lu aja nggak lucu. Misalnya kayak tukang bakso gitu kan. Ini ada bakso nih gitu. Iya. Nggak enak ya udah gua jual. Ya kali deh. Lu dulu suka sama baksonya baru lu jual ya nggak? Iya. Gitu. Ya nggak enak sih tapi kita coba aja ya nggak bisa gitu dong. Iya jangan dong. Harus dari lu dulu suka. Kalau lu aja udah suka berarti ada kemungkinan orang lain akan suka gitu. Benar. Kalau at least gini. Bisa jadi sih sebenarnya konten ini sebenarnya bagus buat orang, tapi nggak bagus buat lo. Tapi lo buat ngebawainnya, nanti jadi nggak ada hati tuh, itu beda tuh. Ya nggak sih? Setuju. Jadi gini, buatlah sesuatu yang relatable. Jadi seakan-akan misalkan lo adalah penontonnya atau penikmatnya, lo tuh merasa terwakilkan gitu. Iya. Nah, yang tricky adalah saat kita di belakang layar gitu kan. Oke.
apa kira-kira yang cocok buat yang dibawain oleh penyiar lo, gitu. Betul. Itu makanya ada proses rembuk. Betul. Karena karakter Iya dan nggak? personality penyiar tuh beda-beda. Kayak misalkan nggak mungkin nih Pila tiba-tiba disuruh Mang Endit bahas inflasi dong Pil gitu kan. Iya. Gila. Terus misalnya gini, ada ini nih artis nih mau wawancara di Mustang gitu kan. Iya. Dia maunya sama Pila, titik. Oh ya, siapa? Ternyata Limbat gitu kan. Coy. Ini nggak cocok deh. Pila sama Limbat ya nggak sih? Jangan dipaksain, harus ditanya dulu sama penyiarnya menurut gue ya. Benar. Iya, setuju. Harus ada proses. Kecuali itu. Limbatnya bayar. Kecuali Limbatnya bayar. Itu beda cerita kalau udah cuan ya. Halo, Mr. Halo. Rexo. Ya, makanya tadi aku udah nanya di kolom komentar sih. Aku pengen nanya, kan sekarang nih kalau radio rata-rata isinya sama semua tuh ya. Nah ini gimana nih Bang Dit untuk strategi di Gen FM khususnya untuk supaya tetap bisa bersaing nih dengan cara radio-radio lain nih. Gimana cara mengelaborasi kodenya, videonya dan segala macamnya gitu. Bang Dit. Ada hal yang gue setujuin juga dari Aonal sebenarnya, banyak referensi bukan cuman dari bentuk infonya tapi juga dari sudut pandangnya gitu. Jadi pikiran lu agak ajaib tuh. Nah begitu pikiran lu ada ajaib, terus habis itu jadi yang berbeda tuh di pikiran lu dulu aja, yang nyentrik tuh di pikiran lu. Mungkin radio lu ini mainnya memang harus aman karena ini kan media massa. Kita numpang frekuensi ya kan, nggak boleh digimana-gimanain gitu, yang terlalu ekstrim, nggak, cuman pikiran lu ekstrim dulu aja gitu. Ekstrim dulu, abis itu bisa nggak diaplikasiin sebelah mananya ya gitu. Ngelihat apa tuh kadang-kadang udah beda, soalnya kalau pikiran kita udah bacaannya beda, tontonannya beda gitu. Jadi seru gitu. Halo Anissa. Ya sesuai sama pertanyaan tadi yang di kolom chat, jadi kan banyak orang yang mau berkolaborasi tapi segmentasinya tuh nggak sesuai kan sama segmentasi di program kita, tapi kliennya itu tetap mau berkolaborasi sama kita. Gimana sih cara mengatasinya kalau misalkan klien itu tetap minta maksa untuk kolaborasi sama kita? Sebenarnya tugas kita itu bukan cuma ngiklanin kan Nisa, setuju nggak sih? Tapi kita pengen bantu sebenarnya klien itu untuk mencapai apa yang dia tuju, bener nggak? Gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita ngerasa nggak cocok, oke, kita harus kasih tahu, tapi sekaligus sama solusi alternatifnya menurut gue, gitu. Tapi yang bisa bikin lebih cocok adalah, misalnya gitu. Itu menurut Mas atau Mbak gimana? Menurut gue gitu sih, harus didiskusikan, dan itu harus setulus hati bener gitu. Jangan gara-gara apa ya? Bukan gara-gara demi bela-belain konten lo, terus habis itu, atau sebaliknya demi yang penting ada pemasukan. Bener-bener kita harus bikin mindset itu bener-bener kolaborasi sekarang. Sepengalaman gue ya, di belakangan ini terutama ya, itu tuh harus kolaborasi banget. Nggak bisa yang kayak, lo menang sendiri lo ya, gitu. Nggak bisa gitu. Atau yang kita kenal namanya harga temen gitu kan. Harga temen harusnya kan lebih friendly buat si temen ya gitu. Kenapa jadi, ya nggak sih? Nah sebenarnya itu sih, bisa jadi tidak cocokannya itu adalah angle-nya menurut gue. Nih, angle sama satu lagi, kita belum paham maunya klien apa yang dituju. Nah, pertanyaannya adalah kenapa dia milih media lo kalau itu nggak cocok? Berarti dia ngerasa ada kecocokan, minimal nih ya, si bosnya dari klien itu suka sama media lo. Dan terima kasih banyak sekali lagi buat Mang Endit ilmunya. Abis Sama. ini kelar sesi gantian giliran Pila yang malak ilmu. Wah, siap. Oke, kalau gitu guys, tadi kita juga udah ngobrol-ngobrol, udah tanya-tanya, dan selesai sudah ya. Kita sudah sampai di penghujung acara dari Mari Institute Virtual Class barengan sama KFC di kelas Smart Radio Virtual Class barengan sama Kang Onal tadi di awal, dan juga barusan ada Mang Endit. Dan jangan lupa nikmatin terus weekend lo atau akhir pekan lo barengan sama keluarga, dapetin promo Smart Family Deal. Dan info lebih lanjut, sekali lagi jangan lupa follow sosial medianya KFC atau klik di www.kfcku.com ya. KFC jagonya ayam guys, yuk buruan jangan sampai ketinggalan. Dan sekarang ini dia saatnya aku, Novila, pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir. Semoga semuanya bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa stay safe and stay healthy. Bye!